Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita harus mengikuti pembelajaran ini secara daring. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya Bu Endang Eni, mata pelajaran IPA, akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang reproduksi manusia. Kita sudah mempelajari reproduksi manusia sejak awal semester. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada kesempatan kali ini, kalian masih ingat kan pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada pembelahan sel kelamin, pembentukan sel kelamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gametogenesis, gamet sel kelamin. Berarti gametogenesis adalah pembentukan sel kelamin. Nah, gametogenesis ada dua. Yang pertama spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan yang kedua adalah oogenesis, pembentukan sel telur atau ovum. Nah, mari kita mempelajari anak-anak lebih lanjut. Perhatikan PowerPoint di bawah ini. Perhatikan anak-anak, pada PowerPoint pembentukan sel kelamin atau gametogenesis di bawah ini. Yang pertama, tentang pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Pada spermatogenesis diawali dengan spermatogonium akan menjadi spermatosit primer. Kalian perhatikan kromosom yang ada sama antara spermatogonium dengan spermatosit primer, masih mitosis. Kemudian dari spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis. Perhatikan, spermatosit primer membelah menjadi dua, menjadi spermatosit sekunder. Perhatikan jumlah kromosom, spermatosit primer itu masih diploid, kemudian menjadi spermatosit sekunder, kromosom menjadi haploid. Masing-masing spermatosit sekunder akan berdiferensiasi menjadi spermatid. Kemudian masing-masing spermatid akan menjadi spermatozoa. Pada pembelahan sperma atau spermatogenesis, yang perlu kalian ketahui, satu spermatogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa. Jadi satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa. Kemudian pada pembentukan sel telur atau ovum yang disebut dengan oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum atau sel telur. Pada gambar yang pertama itu adalah oogonium. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer, mengalami pembelahan secara mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Kalian perhatikan kromosomnya itu. Kemudian dari oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder kalau mengalami pembelahan meiosis, maka kromosomnya separuh dari kromosom induk. Kamu perhatikan itu, oosit sekunder. Oosit sekunder dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Yang kedua, perhatikan, itu adalah badan kutub. Ya, membelah menjadi dua. Oosit primer membelah menjadi dua. Yang pertama oosit sekunder, yang kedua adalah badan kutub.
kemudian mengalami meiosis kedua, dari oosit sekunder itu menjadi ootit ya, menjadi ootit yang akhirnya akan berkembang menjadi ovum. Sedangkan oosit sekunder membelah menjadi dua tadi. Yang pertama ada ootit, yang kedua adalah badan kutub. Kemudian badan kutub primer juga membelah menjadi dua. Badan kutub sekunder menjadi dua. Sehingga pada akhir oogenesis terdapat 3 badan kutub yang kemudian akan mengalami degenerasi atau akan melebur, sehingga pada peristiwa oogenesis satu oogonium hanya menjadi satu ovum saja. Yang 3 badan kutub akan mengalami musnah atau mengalami degenerasi. Perhatikan anak-anak, kalau pada spermatogonium, satu spermatogonium akan menjadi 4 spermatozoa. Sedangkan pada oogonium, pada oogenesis, oogonium akan menjadi 1 ovum saja. Sedangkan 3 badan kutub akan melebur. Paham dari sini? Ya, saya ulang kembali. Kalau spermatogonium pembentukan sperma. Kalau oogonium pembentukan sel telur. Pada spermatogenesis 1 spermatogonium menjadi 4 spermatozoa. Sedangkan pada oogenesis 1 oogonium hanya menjadi 1 sel telur saja. Demikian, bisa anak-anak ya? Kalian perhatikan lagi bagan tersebut. Bagaimana anak-anak setelah mempelajari PowerPoint tadi? Kalian semakin jelas kan bagaimana pembentukan sel sperma pada spermatogenesis dan bagaimana pembentukan sel telur pada oogenesis. Setelah mempelajari secara rinci, kalian nanti akan lebih jelas. Kemudian kalian bisa mengerjakan LK yang sudah Ibu buat. Bagaimana? Kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan WA langsung kepada Bu Endang. Nanti akan saya beri penjelasan secara terperinci. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Semoga kalian paham akan penjelasan ini. Semoga kalian paham sekali dapat mengikuti pembelajaran yang akan datang. Untuk minggu depan bisa dipelajari reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Silakan kalian pelajari dulu, materi itu dibaca dulu. Bagaimana? Siap ya? Siap, semoga siap. Sudah, saya akhirkan dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.